itu memang sungguh unik, sungguh unik sekali. Jadi memang Tuhan malam ini temanya judulnya adalah sebab jika aku lemah maka aku kuat. Ya, gimana cara mengambil ini? Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Saudari, pas saya baca firman Tuhan, kita saya berhenti pada ayat ini. Kita baca dulu di dalam 2 Korintus pasal 6 sampai 10. 2 Korintus pasal 12 ayat 6 sampai 10. 2 Korintus pasal 12 ayat 6 sampai 10. Kita baca perhatian saya dulu. 2 Korintus pasal 12. 2 Korintus pasal 12 ayat 6 sampai 10. Saya duluan ya. Sebab sekiranya aku tidak berpegang juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Ayat itu. Dan supaya aku jangan dirikan lagi tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tapi Tuhan kepadaku, tidak kasih karuniamu bagimu, sebab itu adalah bagaimana kuasaku harus sempurna. Sebab itu terlebih suka aku berpegang atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turut menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan diserahkan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Ini firman Tuhan ini sangat unik sekali dan luar biasa. Kita tidak ada di luar sana yang seperti ini. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Ini maknanya sangat mendalam sekali. Makanya sebagai orang Kristen kita perlu belajar ini. Ini adalah sebuah kunci, bukan kunci untuk mendapatkan harta karun, tidak, tapi kunci untuk bagaimana kuasa Tuhan bisa menjadi sempurna di dalam kita. Makanya anak-anak Tuhan, kita kalau baca firman itu kita akan temukan banyak sekali harta karun. Nah, ini kuncinya, salah satunya kunci adalah dikatakan di situ di ayat 9. Kami jawab kepada cukuplah kasih karunia kepadamu, sebab justru kalau dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kalau kita ingin kuasa Tuhan itu jadi sempurna di dalam kita, di dalam hidup kita, maka kita harus hidup di dalam kelemahan ini. Dan mau kita harus hidup, harus tinggal di dalam kelemahan yang seperti ini yang dimaksud sama Rasul Paulus. Kunci bagaimana supaya saudara bisa menjadi sempurna dalam Tuhan adalah saat kita ada di dalam kelemahan. Gitu. Jadi puji Tuhan kalau firman yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu saya bagikan ini setiap minggunya itu, setiap minggu keempat, saya tidak pernah mengambilnya dari artikel atau internet ataupun dari khotbah pendeta satu pendeta tertentu, tidak pernah. Tapi langsung dari Alkitab. Jadi saya tidak pernah mencontek, tidak pernah cari-cari lain. Tapi pendukung-pendukungnya akan saya cari pada sumber-sumber tertentu yang saya. Ayat 10 Rasul Paulus mengatakan, karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan disesakan oleh karena Kristus. Sebab aku lemah maka aku
sempurna dalam kita. Apa maksudnya kuasa Tuhan sempurna dalam kita itu apa? Perlunya apa? Efeknya, pentingnya itu apa? Kuasa Tuhan sempurna dalam kita itu. Kenapa kuasa Tuhan harus bekerja secara sempurna dalam kita? Karena kita anak Tuhan ini menghadapi apalagi kita hidup di dunia, kita hidup di tengah-tengah serigala dikatakan. Kita perlu kuasa Tuhan yang sempurna, kuasa Tuhan yang sempurna dalam kita. Ada sakit penyakit, ada kelemahan, ada masalah, kita butuh pertolongan. Kita ingin ditolong Tuhan, kita mau ditolong Tuhan. Tapi ya itu harus ada kuasa Tuhan yang sempurna dalam kita. Nah, perumpamannya seperti ini Bapak Ibu. Suatu hari misalnya kita di rumah kita itu gentengnya bocor ya, gentengnya bocor. Dan kita untuk naik ke atas genteng itu sangat takut sekali ya. Takut ketinggian misalnya, kayak saya gitu. Takut ketinggian, baru di atas ini sudah getar, gemeteran. Otomatis kita telepon apa? Tukang ya. Kita telepon tukang untuk betulin genteng yang bocor, atap yang bocor. Biar apa? Plafonnya nggak bocor. Nah, kita panggil tukang. Tapi di halaman itu kita pelihara anjing. Kita punya anjing tuh, si Blacky itu bisa ada namanya si Blacky ya. Mungkin ada yang namanya lain, saya tidak tahu. Itu anjing itu galak kalau ke orang, tapi kalau ke kita enggak. Nah, kalau tukangnya datang, dia masuk pintu, gitu, misalnya misi, gitu, anjingnya udah mau gigit. Kira-kira tukang itu bisa masuk nggak ke rumah kita kalau anjingnya mau gigit tukangnya? Bisa nggak masuk? Nggak bisa kan? Kita pasti apa yang kita lakukan? Bagaimana caranya biar tukang itu bisa masuk? Harus apa? Dikurung dulu anjingnya. Anjingnya dikurung dulu, dikurung, lalu tukangnya masuk. Nah, perumpamannya seperti itu kita. Kalau kita ingin kuasa Tuhan itu bekerja secara sempurna dalam hidup kita, maka kita perlu tinggal di dalam kelemahan-kelemahan itu tadi. Apa? Kelemahan-kelemahan yang membuat kita ini membuat kuasa Tuhan itu nggak bisa masuk, nggak bisa berdaulat, katakan berukuran. Nah, kita punya logika yang begitu tinggi. Oh, tidak mungkin Tuhan tolong saya. Oh, tidak mungkin, ini sudah tidak ada jalan. Tidak mungkin Tuhan tolong. Padahal kalau kita tinggal di dalam kelemahan, artinya kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita pasti akan dapat pertolongan Tuhan. Amin. Kadang apa yang membatasi kita ini dari pikiran-pikiran kita ini? Tidak mungkin Tuhan bisa tolong. Udah tidak ada pertolongan. Kita perlu tahu juga bahwasanya saya pernah ada di sebuah KKR gitu ya, KKR dari gereja denominasi lain. Jadi yang difokuskan adalah pertolongan dokter. Puji Tuhan, dokternya hebat. Puji Tuhan, saya bisa operasi. Artinya murni dokter. Tidak ada intervensi istilahnya Tuhan menolong kita lewat dokter. Tidak seperti itu. Bahkan yang ekstrim lagi oleh ibu. Kita pernah, kalau kita sering dari saksian-saksian, bagaimana orang yang disembuhkan pada saat hampir besoknya mau ke meja operasi, didoakan malam sembuh, sehingga dokternya pun kaget. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ini mujizat Tuhan. Kita jangan membatasi kuasa Tuhan. Makanya
kalau manusia itu tidak tinggal di dalam kelemahan-kelemahan ini, pasti dia logikanya jalan, kekuatannya di jalan. Membuat apa? Kuasa Tuhan itu gak bekerja. Makanya Tuhan juga ada di suatu tempat yang melakukan mujizat itu bisa lancar, bisa enak. Karena orang-orangnya percaya. Bahkan suatu hari Tuhan bekerja untuk mau menyembuhkan seorang orang mujizat. Tuhan hanya katakan apa? Percaya saja. Percaya saja. Tuhan yang dulu sampai sekarang tidak ada perubahan, Bapak Ibu. Amin. Tidak berubah. Kalau dulu itu manusia mati bisa bangkit, sekarang pun bisa. Dulu orang sakit bisa sembuh, sekarang pun bisa. Dulu orang buta bisa melihat, sekarang pun bisa. Sama. Makanya tinggal kita percaya saja pada Tuhan. Nah ini, makanya kuncinya ini kalau kita mau mengalami kuasa Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, karir itu. Makanya beda antara Daud dan Salomo. Yang satu orang yang rajin perang, orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Yang satu orang yang pintar sekali, logikanya bagus, pokoknya karyawannya itu pada tertata rapi semua. Beda hasil akhirnya, outputnya itu beda. Yang satu sampai meninggal dia begitu menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, menjadi sahabat yang Allah. Tapi yang satu justru kerajaannya terpecah-pecah. Beda produknya. Makanya beda dengan orang yang hidupnya selalu hidup rendah hati dalam Tuhan. Begitu dia pernah melawan Goliat, apa? Aku datang dengan nama Allahku. Dia bukan mengandalkan pengalaman-pengalamannya dia, waktu mengalahkan beruang, waktu mengalahkan singa, tidak. Tapi dia bawa nama Tuhan. Orang yang rendah hati seperti itu. Itu pula dengan kuasa Tuhan. Jika kita ingin Tuhan bekerja dengan leluasa dalam hidup kita, kita harus dalam posisi lemah atau dilemahkan, lemah atau dilemahkan. Sehingga apa? Kalau kita kondisi lemah, kita dilemahkan itu ada pesan-pesan Tuhan. Kita bisa mendapatkan pesan-pesan Tuhan. Atau bahkan yang lebih ekstrim adalah suara Tuhan. Suara Tuhan. Lalu apa? Pimpinan Tuhan. Pimpinan Tuhan. Lalu apa lagi? Pertolongan Tuhan. Lalu kesembuhan. Itu. Banyak orang-orang yang tidak mengalami kuasa Tuhan dalam hidupnya. Ada kesulitan kalau tidak ditolong Tuhan. Ada penyakit kalau tidak disembuhkan Tuhan. Dan kita ini tidak tahu apa yang salah dalam hidup kita. Padahal kuncinya adalah waktu kita dilemahkan menjadi keadaan kondisi yang sedang lemah. Katakan jika aku lemah, maka aku kuat. Itu kuncinya. Bukan kalau menjadi orang yang mengandalkan kepintaran untuk mengatasi segala sesuatu. Bedanya orang yang mengandalkan Tuhan sama tidak adalah waktu dia menghadapi masalah yang sulit, dia akan berdoa terlebih dahulu, baru dia menggunakan akalnya. Tapi beda dengan orang yang tidak mengandalkan Tuhan, langsung dia pakai logikanya, tidak berdoa terlebih dahulu. Nah itu bedanya. Orang yang langsung action tanpa berdoa, hasilnya itu tidak maksimal. Saya pernah kalau di kantor saya juga mengalami
banyak masalah-masalah yang baru, masalah-masalah lama. Waktu saya mengatasi masalah-masalah itu, masalah komputer, printer, jaringan, internet semua, waktu saya andalkan kekuatan saya sendiri, logika saya, justru gak karu-karuan, kacau beneran. Tapi ya di kantor kan jam kerja kan saya nggak mungkin masuk ke kamar lalu berdoa kan, mungkin. Langsung aja berseru sama Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan. Ada berbagai masalah yang saya hadapi, saya hanya berseru sama Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Karena apa? Kekristenan Alkitab ini tidak akan hidup kalau hanya kita dianggurin aja Alkitabnya, dianggurin Alkitab di rumah cuma ditaruh sampai berdebu. Tapi kalau begitu, Alkitab itu kita perkatakan, kita imani, kita percayai, ya luar biasa. Jadi Anda kan Bapak itu akan dapat tolong aku. Udah praktekkan aja. Nah saya juga dalam saya bersalah, saya berseru sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Gitu. Tuhan, gimana ini? Tolong Tuhan, tolong. Saya lagi ada masalah, tolong. Kasih pertolongan Tuhan. Saya udah mengarang cerita ya. Apa yang saya ceritakan, saya sampaikan dalam apa yang memang benar terjadi. Jadi maksudnya adalah waktu kita ada di dalam kelemahan, artinya itu kedagingan kita sudah dimakan, keegoan, keangkuhan, merasa bisa. Nah, kenapa ada ayat Matius pasal 5 ayat 3? Matius pasal 5 ayat 3. Matius pasal 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Sekarang gereja-gereja yang memotivasi apa? Kita supaya jadi sukses. Sukses apa? Sukses secara materi. Dulu kita waktu di gereja kita yang lama ya, agak ini ya. Orang yang sukses di sana, dia harus punya gadget baru, harus pakaiannya yang bagus. Bahkan saya dirasani, kalau pakaian saya jelek dirasani. Saya terlalu pusing kayak gitu, karena setelahnya saya nggak pernah protes. Jadi orang yang diberkati, dia harus punya gadget baru, punya gadget yang mahal. Tidak seorang itu. Akhirnya ya orang-orang ini ya beban jalan sendiri aja. Karena apa? Karena ajaran-ajarannya itu ajaran-ajaran yang bikin sendiri, ajaran manusia. Jadi ya akhirnya ya nggak bisa jadi orang-orang yang seperti itu terus. Nggak bisa. Karena itu adalah bukan yang murni, bukan yang ajaran yang dari Tuhan. Miskin di hadapan Allah. Di dalam tradisi ibadah Yahudi, Rabini yang bergerak ini, arti dari pernyataan ini adalah orang miskin di hadapan Allah adalah orang yang tidak layak mendapatkan apapun dari Allah, dan sebagai pendosa yang perlu belas kasihan pengampunan. Itu kita harus merasa seperti itu, merasa sebagai seorang yang tidak layak mendapatkan apapun dari Allah, dan sebagai pendosa yang perlu belas kasihan dan pengampunan Tuhan. Jadi bukan peteng-peteng gini, sikapnya kayak gitu. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Meskipun kita ini ada diberkati Tuhan, termasuk golongan orang yang kaya, tapi di hadapan Tuhan harus kayak gini sikapnya, merasa dirinya rendah hati dan tidak layak mendapatkan apapun
apapun dari Allah. Dan pendosa yang perlu belas kasihan mengampuni Tuhan. Jadi biar nggak biar nggak sombong, biar nggak merasa ini aku Tuhan lebih suci dari yang lain, lebih dosa saya lebih paling suci. Justru dia harus rendah hati di hadapan Tuhan. Ini orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Ini orang seperti ini adalah orang yang punya kerajaan sorga. Dan orang yang merasa pede, oh saya pasti masuk sorga dan saya bisa melakukan segalanya. Tapi dia orang yang rendah hati dan menjaga dirinya setiap saat, menjaga kata-katanya supaya tidak menyakiti orang, menjaga perbuatannya supaya tidak merugikan orang. Bahkan apa? Bahkan kalau kita katakan utamakan juga orang lain. Supaya apa? Supaya ada saling memperhatikan. Tidak hanya memperhatikan diri sendiri aja, bukan hanya hidup untuk diri sendiri saja. Makanya kalau kita diberkati, kita juga otomatis kita ingat orang lain, dan orang lain yang berkekurangan. Itu orang-orang yang miskin. Nah, harus benar-benar merendahkan diri. Nah ini benar-benar merendahkan diri. Matius pasal 5 ayat 10. Matius pasal 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Lagi, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Mereka yang dianiaya demi Yesus akan memperoleh upah di sorga sederajat dengan para nabi. Itu dikatakan, saya lihat di websitenya yang membahas tentang bahasa Ibrani dan kedalamannya bahasa dari bahasa aslinya. Itu katakan mereka yang dianiaya demi Yesus akan memperoleh upah di surga sederajat dengan para nabi. Dianiaya demi Yesus, bukan dianiaya kayak karena masalah-masalah yang lain. Dan tapi dianiaya demi Yesus. Kalau kita hidup sebagai anak Tuhan dan kita hanya mau hidup dalam kenyamanan, tidak mau bekerja buat Tuhan, tidak mau susah buat Tuhan, tidak mau sorong, tidak mau merendahkan hati, merasa dan butuh Tuhan. Karena kalau kita ada hidup dan berkecukupan, dan sehat, saldo banyak, kita merasa dan butuh Tuhan. Deposito gede, karena kita sudah butuh Tuhan. Itu hati-hati. Merasa bisa, karena pintar ya, pintarnya S3, merasa dia bisa melakukan segalanya dengan kekuatannya sendiri, dengan kemampuannya sendiri. Ini juga harus hati-hati, karena ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitabiah. Merasa tahu. Nah ini kuasa Tuhan belum sempurna di dalam dirinya. Kalau masih ada yang merasa seperti ini, kuasa Tuhan itu gak akan sempurna sampai akhir dunia. Kuasa Tuhan tidak akan sempurna pada orang yang seperti ini. Kenapa? Dia tergolong orang yang sombong, tidak rendah hati. Lalu tidak akan ada pertolongan Tuhan, tidak ada kesembuhan, tidak ada petunjuk dari Tuhan. Kenapa? Karena orang seperti ini melakukan hal tidak berkenan kepada Tuhan. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri, bukan kekuatan Tuhan. Itu tidak mau bekerja buat Tuhan. Pokoknya pengennya nyaman, pengennya hidup di zona nyaman. Ibaratnya apa? Kalau ada orang lain, buat apa saya ingin bekerja? Ya. Biar orang lain aja yang kerja.
2 Korintus pasal 12 ayat 10. 2 Korintus pasal 12 ayat 10. Katakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Tuh, kok Rasul Paulus ini Pak? Kok malah senang ya? Gimana ini? Kok malah senang di dalam kelemahan, senang di dalam siksaan, senang di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, di dalam kesesakan karena Kristus. Katakan dia, aku senang katanya. Gimana ini? Kita ini umat Tuhan tidak boleh untuk alergi. Alergi apa? Alergi mengalami kesukaran, penganiayaan. Mungkin kita, karena kita berikut Tuhan, maka kita dijauhi. Itu. Kita ubah cara berpikir kita. Kalau kita diperlakukan seperti itu, maka kita harus bersikap seperti Paulus ini, senang. Gimana itu? Senang ya? Mau senang? Kok kayaknya kalau nggak mau? Ya, karena memang kita harus hidup seperti itu, Ibu. Kalau mau kuasa Tuhan sempurna dalam kita. Makanya Paulus ini orangnya apa? Mujizat dikasih Mas Tuhan. Pelayanan penginjilan juga luar biasa. Ada bahaya tolong Tuhan. Mana yang kuasa Tuhan tidak sempurna di dalam Paulus? Sempurna, karena orangnya memang senang di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, penganiayaan, kesesakan oleh karena Kristus tentunya. Jadi kehidupan ini, Bapak Ibu, kehidupan ini bukan hanya bicara tentang cari duit, bisa makan, aman, selesai, dan seperti itu, tidak. Tapi status kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, itu juga perlu diperjuangkan, dipertahankan imannya. Karena kita ini kayak saya ini hidup di tengah orang yang beda dengan kita. Kadang kita ditanya-tanya, ya awal-awal ya biasakan dipandang sebelah mata, ya dianggap oh ini orang beda, nggak sama dengan kita, bahkan disudutkan. Juga sering dulu waktu SD, waktu SMP juga ya kayak kita dipandang gimana gitu ya. Tapi itu status kita akan menempel di kita setiap sampai kita kembali kepada Tuhan. Kita perlu mempertahankan iman. Kita perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan kepada iman kita. Ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin informasi yang tahu. Beberapa hari yang lalu, 1 minggu yang lalu juga ada orang tiba-tiba nanya, Mas, apa itu Mas? Gimana ceritanya itu? Bapak bukan kurus itu. Apa itu ceritanya? Maryam itu siapa? Dan dijelaskan secara baik-baik. Dijelaskan. Terus kalau ada kesaksian masukin di situ. Kita pernah ada kesaksian apa yang mengalami pertolongan Tuhan, masukin di situ. Saya dulu pernah mengalami kuasa Tuhan. Jadi biar orang tahu, biar orang berpikir. Nah, kok orang Kristen ini juga ada pertolongan Tuhan.
yang memang ekstrim di jalanan tidak. Tapi dengan kesaksian kita menceritakan bagaimana Tuhan menolong kita, itu saja sudah cukup. Biarkan Tuhan yang memilih. Karena meskipun kita sampaikan kepada ini, kalau Tuhan tidak berkenan, belum tentu Tuhan pilih. Itu sampaikan saja. Nah, dia senang karena dengan begitu maka dia akan menjadi kuat. Jadi Rasul Paulus itu senang dalam kelemahan, siksaan, penganiayaan, kesesakan. Karena dengan begitu maka dia akan menjadi kuat. Dengan mengalami semuanya itu, kelemahan itu, maka dia akan menjadi kuat. Inilah kuncinya Bapak Ibu. Makanya jangan lari dari proses. Hadapi, nikmati proses itu. Jangan mengeluh. Hadapi, Tuhan pasti tolong. Supaya apa? Supaya kuasa Tuhan itu sempurna. Kalau kita doa sama Tuhan, kita ditolong Tuhan. Kalau kita sakit, kita akan ditolong disembuhkan Tuhan. Kalau kita kekurangan, kita akan dicukupkan sama Tuhan. Itu kalau kuasa Tuhan itu sempurna dalam kita, maka itu yang kita alami. Dan Tuhan tidak akan jauh dari kita kalau kita udah ada di dalam ini. Orang kadang manusia kalau tidak dikondisikan dalam kondisi lemah, sengsara, keadilan seperti ini, akan sulit untuk bersikap seolah-olah dia berhati. Beda kan? Orang yang uangnya miliaran sama orang yang uangnya pas-pasan saja, doanya juga beda berarti. Orang yang ekonominya pas-pasan cukup makan hari ini berdoa, Tuhan tolong cukupkan kebutuhan hari ini, tolong berkati satu. Nah, orang yang sudah miliaran uangnya, rata-rata ini tidak semua, tapi rata-rata apa? Sudahlah, uangnya sudah ada, mau ngapain berdoa? Beda kalau orang yang pas-pasan sakit sama orang yang kaya, itu doa juga beda. Tuhan sembuhkan dong sakitku. Karena apa? Mungkin untuk berobat itu juga harus BPJS yang berobat mungkin misalnya. Terus kalau sakitnya butuh uang banyak, misal jutaan, itu kesulitan juga. Tapi beda. Orang yang banyak uangnya, gak ada masalah dengan keuangan, dia pasti bisa pilih rumah sakit yang paling bagus. Mau ke Malaysia, mau ke Singapura, bahkan mau ke Amerika pun bisa. Gak perlu doa. Tapi orang yang dia uangnya pas-pasan, dia berdoa, Tuhan tolong aku, Tuhan sembuhkan aku. Itu perasaan yang seperti itu nggak bisa dibuat-buat. Otomatis keluar. Makanya kalau kita masih sulit untuk memposisikan sikap hati, kita perlu hati-hati untuk berdoa. Apa? Tuhan, tolong saya menjadi orang kaya. Siap tidak untuk jadi orang kaya? Kenapa? Rata-rata manusia begitu dia hidup kenyamanan, udah sulit doanya, udah sulit baca Alkitabnya, udah sulit untuk berharap sama Tuhan. Karena apa? Semuanya sudah dipenuhi dengan uang. Semua tinggal beli, semua tinggal scan, QRIS, tinggal transfer, semua gampang. Ini perlu berhati-hati. Kalau belum siap, jangan berdoa untuk yang menjadi orang-orang yang kaya dulu. Hidup dalam Tuhan, diajar sama Tuhan dari bawah, nanti ditambahkan kepercayaan sama Tuhan. Perkara kecil ditambahkan sama Tuhan. Perkara yang besar, tidak perlu khawatir tentang itu.
berikan kepercayaan. Kalau sudah percaya, si kepercayaan dalam perkara kecil, nanti kasih yang lebih besar. Seperti itu. Nah, penting imannya udah teruji, sudah siap. Biar apa? Biar waktu dia ada di atas, dia nggak lupa sama Tuhan dan menjauh dari Tuhan. Nah, Tuhan, Bapak Ibu, kunci agar persatuan yang sempurna kita adalah di saat kita lemah. Gitu. Waktu kita lemah, maka Tuhan akan menjadi kuat. Itu kuncinya. Demikian firman Tuhan malam hari ini. Percaya firman ini menjadi berkat bagi kita semua, dan kita berdoa supaya Tuhan mengajar kita untuk menjadi pelaku firman, supaya menjadi orang berkenan kepada Tuhan. Dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajar kami saat kami lemah, maka kami akan menjadi kuat. Berkat di kami, ajar kami untuk mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkati firman Tuhan malam hari ini, amin. Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Ajaran persembahan dan juga saya silakan untuk kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang juga Kau sampaikan kepada setiap anak-anakmu melalui hamba-Mu. Tuhan, berkati supaya firman yang sudah tertabur dan dalam hati kami boleh bertanam di tanah yang lembut sehingga boleh menghasilkan buah-buah yang memuliakan Tuhan. Berkati juga hamba-Mu sudah membaca firman Tuhan, bahkan lebih lagi dari hebat lebih luar biasa lagi dalam pelayanan Tuhan. Dalam nama Yesus sebentar kami akan berikan persembahan. Tuhan, biarlah setiap rupiah yang kami persembahkan boleh berguna untuk kemuliaan. Dalam nama Yesus kami berikan dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Selamat berikan persembahan. Demikian pengumuman yang boleh kami sampaikan. Ibu ingin mau bersaksi ya, silakan.
jodohnya. Itu sudah bertahun-tahun saya doakin dia terjawab jodoh ini. Anak ini mendapat, anak ibu ini laki-laki minta jodoh seiman dan sebangsa. Saya doakin, ternyata doa saya terjawab. Sudah lama ini tahun 2024 yang sudah terjawab doa ini. Ya ibunya minta berkali-kali bilang, Bu Iin, masih sanggupkah kamu mendoakan anak saya? Kamu tetap mendoa, saya mendoa tetap di rumah. Siapapun yang mau minta bantuan doa saya mau. Tapi ibu juga mendoakan tentang anaknya, saya bilang gitu. Oh iya Bu Iin, dia kapannya datang aja ke rumah saya, minta tolong bantu doanya. Sebenarnya sudah terjawab di tahun 2024, tapi saya lupa tak bersaksi malam ini. Saya ingat hari ini saya saksikan karena cinta Tuhan begitu besar bagi saya. Doa saya selalu dijawab karena Tuhan begitu baik sama saya. Ini tentang ibu ini saya teruskan ceritanya. Minta tolong Bu Iin, kenapa kamu kok sudah dapat calon jodoh dan anaknya sudah dapat calon istri gitu loh, sudah baik, sudah cantik, anaknya orang kaya dan seiman dan sebangsa, saya bilang gitu. Enggak, waktunya nelpon papanya ke anaknya ini yang cowok ini, dia bentak-bentak gitu loh. Dia lagi bareng sama si dia, bareng ceweknya ini. Terus dia bilang sama saya, ibu ini, Bu Iin, aku minta tolong didoakan supaya putus, katanya dong. Oh, aneh, minta jodoh orang suki sudah terjawab. Calon istrinya cantik, kaya, raya. Saya bilang seiman dan sebangsa, saya bilang. Kenapa kamu minta putus? Saya bilang gitu. Ke rumah saya kapannya saudara. Iya, katanya. Habis anaknya ini cetus, katanya bilang gitu saudara. Ya sudah saya doakin gitu. Ternyata dia bilang kapannya sudah terjawab doanya Bu Iin. Saya berterima kasih banyak kepada Bu Iin karena anak saya berkali-kali dua kali sudah diputuskan dengan ceweknya langsung dari cewek ini saudara. Luar biasa kan Tuhan menolongnya. Ibu juga yakin dengan doanya dengan anak ini, sama-sama saya terus diberdoakan. Ternyata Tuhan menjawab, sama-sama menjawab. Akhirnya dari si cewek ini memutuskan dengan cowok ini. Sampai detik ini, hari ini tidak ada lagi hubungan bercinta, bersahabat dengan dia. Dia bilang sama saya, makasih banyak Bu Iin atas doa-doanya. Bu Iin doanya selalu gitu, untuk saya minta tolong ini selalu dijawab. Hari ini tentang doa jodoh tentang anak saya sudah terjawab. Inilah doa terima kasih Tuhan. Hari ini saya bisa mendoakan seorang ibu ini memutuskan tentang cintanya tentang anak ini biar tidak sejodoh gitu. Terima kasih Tuhan. Kalau kita sama Om silakan. Waktunya masih banyak. Paling jam 8 nanti bulan. Oke, saya soal kedua. Tes. Salam semua. Saya mau bersaksi untuk kebesaran Tuhan dan perlindungan Tuhan kepada saya. Karena ini terjadi di dalam kehidupan saya secara tidak sengaja dan saya tidak tahu. Saya tuh 2 minggu yang lalu datang kepada dokter di Pamekasan. Keluhan saya cuma sembelit ya. Dan itu sembelit itu mungkin dimulai dari bulan November dan karena merasa tidak enak dan tidak nyaman, saya pergi ke dokter BPJS. Di sana saya diberikan obat 2 minggu yang lalu. Karena sepertinya tidak ada perubahan, baru minggu kemarin saya datang lagi, tepatnya malam hari Selasa malam Rabu. Saya datang sendiri dan dokter tanya, datang lagi, sakit apa? Saya bilang, kalau yang minggu lalu batuk pileknya saya sudah sembuh, cuma sembelitnya saya masih tidak sembuh atau tidak berkurang. Oh ya Pak, coba saya cek, saya tensi, perut saya dipegang, di stetoskop ya. Pak, ini saya mau ngecek gula darah. Terus saya tanya, apa hubungannya dok gula darah dengan sembelit? Oh ya nanti saya jelaskan. Cuma saya ini takutnya gula darah bapak ini ada sedikit bermasalah. Saya bilang dok, saya pernah memeriksa untuk gula darah di Surabaya, hasilnya di bawah 5 yang 3 bulanan itu. Dan selama ini gula darah saya
selalu ya katakan mohon dok itu semua pertolongan Tuhan. Oh ya Pak, gak apa-apa, kita coba cek aja. Nah, begitu dicek melalui yang ditusuk jarum di jari, dokternya itu terbelakang. Dia kaget dan sangat kaget. Pak Kui, ini saya mau tanya, ini hasil tes darahnya kok beda sama sekali dan tidak pada umumnya. Kenapa dok? Ini 34 dan angkatnya ditunjukkan saya. Gula darah 34 ini bagi seorang pasien sudah dikatakan semaput dan kolek ngedrop istilahnya. Jangankan 34, 60, 65 saya banyak menangani pasien di rumah sakit ini sudah ngedrop, artinya sudah tidak sadar. Saya tanya, Pak, ini gimana sekarang? Ya ini seperti sekarang ini yang berhadapan dengan dokter. Saya bilang, sakit kepala, dan kondisinya gimana? Ya biasa saja, cuma sebelumnya aja ya saya nggak bisa normal ini. Coba gini aja ya, pulang langsung minum yang manis-manis. Ini 34. Cuma saya pada waktu pulang ya, karena saya sudah dites dengan akurat kalau saya di rumah itu kan ditunggu dari sama istri saya. Oh dites lagi, saya nggak mau. Mestinya saya mau. Jadi biar ada di dokter dan di rumah tuh berapa. Dan saya coba minum manis-manis, besoknya sampai lagi di rumah itu 110. Ini puji Tuhan, kenapa saya saksikan kalau ini tidak pertolongan Tuhan, ya saya mungkin ngeblak. Tetapi saya sendiri kaget karena pada waktu itu kondisi saya tidak dalam kondisi ya sebagaimana yang dokter lihat, karena saya kondisi seperti yang berdiri di depan Bapak Ibu sekalian dan saudara. Jadi waktu itu cuma kepala saya ya berat, tapi saya bisa bawa darah sendiri, kita sendiri, karena saya dokter itu ditanyakan juga, Bapak sini diantar atau enggak? Saya bilang enggak. Bawa apa? Darah udah buat, kita sendiri Pak ya. Jadi Bapak pulang langsung minum yang manis-manis. Itu aja kesaksian saya, karena ini pertolongan Tuhan yang sangat tidak mustahil bagi saya, karena menurut dokter medis dengan angka 34 itu saya sudah tahu. Terima kasih. Terima kasih untuk kesaksiannya, supaya semuanya semoga kita semua bisa berkati dan menjadi contoh supaya kita senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala apapun juga. Ada lagi yang bersaksi? Kecikiran? Demikian ibadah kita. Saya serahkan kepada Ibu Gembala untuk berdoa berkat. Baik, puji Tuhan telah memberkati kita pada malam hari ini lewat kehadirannya dan juga dengan firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa berkarya dalam hidup kita. Tuhan menyertai kita dan kita jangan putus asa ketika kita merasakan ada kelemahan di dalam hidup kita, dalam usaha kita, dalam rumah tangga ataupun dalam pekerjaan Tuhan kita pagi ini, karena itu kesempatan kita akan melihat kuasa Tuhan. Amin. Selama kita masih antusias untuk meraih kuasa Tuhan, untuk mengalami, membuka diri Tuhan bekerja dalam hidup kita, maka kita akan melihat Tuhan berkarya. Haleluya. Mari kita agungkan Tuhan kita, mari kita bangkit berdiri. Haleluya.
Bapa, terima kasih berkati seluruh jemaatmu pada malam hari ini, supaya kami semua boleh melihat tangan Tuhan yang ajaib, kuasa Tuhan yang besar, menolong setiap keluarga, menolong setiap kehidupan yang bermasalah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan yang sudah menolong kami sampai pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan yang selalu bersedia menolong kami sampai ke depan. Di dalam nama Yesus kami mengandalkan Engkau dalam segala hal dalam kehidupan kami. Mata kami tertuju kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih, haleluya, haleluya. Berkati umat-Mu di tempat ini, Engkau yang melakukan mukjizat dalam setiap seruan doa-doa mereka, dalam setiap pergumulan umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak yang membutuhkan kuasa kesembuhan, Tuhan menolong dari Yesus, mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya. Berkati anak-anak-Mu semuanya yang melayani Engkau pada hari ini. Tambahkan pengenalan akan Tuhan, kuasa urapan daripada Tuhan, dan kami semua jemaat Tuhan di tempat ini Engkau pakai semuanya untuk kemuliaan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, Engkau sendiri yang bekerja di tempat ini dan memakai semuanya yang hadir pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, haleluya. Sebentar anak-anak akan kembali ke tempat mereka masing-masing. Tuhan menyertai dengan perlindungan yang sempurna di dalam nama Yesus. Mari jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan kita. Angkat tanganmu, terima berkat dari Bapa kita, sumber segala berkat. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Dimahkotainya Engkau dengan kebenarannya, dibukanya matamu melihat kebesarannya, diangkatnya Engkau dan dibangkitkannya imanmu, ditolongnya Engkau dalam kelemahanmu, dan dijadikannya Engkau sebagai kesaksiannya, karena mujizatnya dinyatakan dalam kehidupanmu. Dipakainya mulutmu untuk memuliakan, membesarkan nama Tuhan, dan kehidupanmu untuk kebesarannya di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati apa yang kau kerjakan, kemanapun engkau melangkah, disertai dengan perlindungan dan keselamatan. Diberkati apa yang kau makan dan minum, sehingga mendatangkan kesehatan dalam tubuhmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati seluruh keluargamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Damai daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai kau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk bersama.